mengedarkan Halo RRI untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di 0711369977082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital pendengar. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Mungkin Anda punya informasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang kita tahu saat ini Lantas Palembang dan Polda Sumsel itu sedang menggelar operasi Patuh Musi pendengar sejak 14 Juli lalu. Jadi ternyata lebih dari 500 pelanggaran tercatat di wilayah Kota Palembang. Pelanggaran ini didominasi oleh tindakan melawan arus, tidak memakai helm SNI sampai dengan pengemudi di bawah umur. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan Sukmaradipta mengungkapkan, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di Palembang masih tergolong tinggi. Walaupun operasi baru berjalan 4 hari, jumlah pelanggaran yang tercatat cukup banyak dan menjadi perhatian. AKBP Finan juga mengatakan bahwa jenis pelanggaran lainnya yang turut ditemukan adalah pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman, melawan arus, tidak memakai helm SNI, hingga pengemudi di bawah umur. Dan ini mencerminkan pendengar masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam berkendara dengan aman. Selain melakukan tindakan langsung, tilang juga dilakukan dengan pendekatan edukatif melalui imbauan dan sosialisasi. Jadi kegiatan ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dengan memanfaatkan momen masuk sekolah untuk menyampaikan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Pihak kepolisian juga mengingatkan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Kita diimbau untuk menjadikan ketertiban berlalu lintas ini sebagai kebutuhan. Korban kecelakaan paling banyak berasal dari pelanggaran dasar seperti tidak menggunakan helm yang dapat berujung meninggal dunia. Bergabunglah bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090, dan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di sekitar Anda dan juga mungkin ada permasalahan yang terjadi terkait dengan kebijakan publik, langsung saja bergabung bersama kami di Halo RRI untuk hari ini pendengar di hari Jumat 18 Juli 2025. Anda juga bisa mendownload aplikasi media online kami, itu RRI News, di RRI News itu di aplikasi di Play Store dan juga di iStore Anda. Jadi silakan saja bergabung bersama kami untuk di Halo RRI untuk di kesempatan pagi hari ini. Tidak hanya itu saja juga ternyata pendengar operasi lalu lintas atau yang kita kenal dengan operasi Patuh Musi ini walaupun tercatat lebih dari 500 pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Palembang dan ini adalah hari keempat pendengar ternyata juga di sini di Kota Palembang ini tidak hanya melakukan pendidikan hukum jadi di momen masa masuk sekolah ini pihak kepolisian juga mengajak pihak sekolah mengedukasi pelajar tentang pentingnya keselamatan di jalan. Jadi untuk kita semua itu harus melengkapi perlengkapan berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas. Kita harus tertib di jalan, harus menjadi budaya demi keselamatan bersama. Mengingat banyak korban kecelakaan fatal karena kelalaian, terutama tidak memakai helm. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ayo Bang John, patop lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini Sabarlah kau Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu. Bah, itu kan Bang Monang.
Aguy, Amang. Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar ku bilangin dulu. Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah. Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah. Agoy, Amang Lai kini bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih Lai. Tapi agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat? Kepak iramanya di dada, diam menabur agak. Sudut kerling matamu pancarkan terang cahaya. Dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Sudut kerling matamu pancarkan terang cahaya. Dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Si gerimis yang kecil kan jelas ku jadi petir-petir yang hebat. Dan bila waktunya tiba mungkin aku lebih berani. Bukan dalam diam saja sepenuhnya aku Merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga
bergemuruh di udara. Bertanya-tanya engkau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Merayakan memilikimu bersemarak, dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya engkau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Masih bersama Anda, Halo RRI. Masih di Halo RRI, pendengar silakan bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Aplikasi RRI Digital, silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI yang hadir setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beberapa kemarin viral pendengar ya, viral seorang video ibu-ibu ya, ibu muda yang dia kesal sepertinya karena terjebak kemacetan ya. Jadi video itu berisikan narasi atau video itu beliau menerangkan bahwa kesal karena adanya penutupan jalan begitu, yang sebenarnya beliau sendiri tidak tahu penutupan jalan ini sebenarnya sudah ada jam-jamnya belum, karena kadang dibuka kadang ditutup ya di sekitar sini ya, UIGM ini ya pendengar ya. Nah lanjut lagi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumsel mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan beras oplosan yang belakangan ini mencuat ke publik pendengar. Jadi temuan ini awalnya nih pendengar ya, temuan ini awalnya diungkap pihak kepolisian dan diduga beras oplosan ini sudah tersebar di pasaran. Jadi Ketua YLKI Sumsel RM Taufik Husni menyebut bahwa praktik curang seperti ini bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga termasuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Bahkan ia menilai ini kejahatan dan ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat banyak sehingga penindakannya tidak bisa ditunda. Mungkin Anda juga yang punya hal atau memiliki hal serupa terkait dengan beras oplosan juga boleh bergabung bersama kami pendengar ya. Apakah Anda memiliki kecurigaan terhadap beras yang Anda konsumsi? Di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 dan aplikasi RRI Digital. Atau Anda yang ingin berikan informasi atau penyampaian ada menemukan masalah yang terjadi ketika menghadapi MPLS di sekolah-sekolah
sekolah anak Anda ini, silakan saja juga di 0711 369977 0821 7927 9090. Jadi terkait dengan MPLS sendiri ya, kemarin juga kita tahu bahwa Wali Kota Palembang ya terkait dengan sekolah ini melarang sekolah untuk menarik dana komite. Nah, nanti informasinya akan saya lanjutkan kembali. Saya angkat dulu telepon, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Pro 1 ya? Iya, Pro 1 sama siapa di mana? Saya Putro dari Demang. Izin bertanya. Iya, Putro di Demang, silakan. Ini perihal soal Patu Musi 2025 sih. Iya, kenapa Putro? Sejak kapan sih itu tuh beroperasi gitu? Putra di mana ini Putra? Di Demang. Putra di Demang. Oke, ada lagi Putro? Terus pertanyaan yang lainnya itu paling banyak tuh pelanggaran apa gitu? Paling banyak pelanggaran apa? Iya. Terus operasi Patu Musi. Oke. Putra, sebelumnya kamu pengguna kendaraan roda 2, roda 4? Roda 2. Menurut kamu yang terjadi saat ini di jalanan tuh kendaraannya seperti apa gitu Putro? Maksudnya? Kamu kan pengguna jalan ya, ketika kamu beraktivitas apakah jalanan kita ini semakin hari semakin penuh ya, maksudnya transportasi yang memenuhi ruas jalan atau malah justru sebaliknya? Iya sih, adat gitu. Padat ya, tapi biasanya kamu tuh melewati jalan mana nih Putro? Yang sering banget kamu lewati? Jalan biasa sih, jalan. Di sekitar mana? Iya. Jalanan mana? Di Sudirman kah? Di Iya. Halo? Halo. Ya, di mana? Di Sudirman kah? Di mungkin di Kanton kah? Di Sudirman. Di Sudirman ya. Baik. Ya baik Putra, terima kasih partisipasinya. Selamat pagi. Ada Putra di Demang yang menanyakan soal operasi Patu Musi. Jadi operasi Patu Musi ini pendengar itu sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Juli kemarin 2025 pastinya ya. Ini sudah berlangsung berarti kurang lebih selama 4 hari. Nah, jadi itu fokus utamanya untuk penertiban lalu lintas dan peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, ternyata sudah lebih dari 500 pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Satlantas Polrestabes Palembang. Jenis pelanggaran yang paling banyak, ini yang ditanyakan oleh Putro tadi, yang paling banyak, yang paling dominan adalah pengendara yang melawan arus ya. Selanjutnya juga pengendara yang tidak menggunakan helm SNI serta pengemudi di bawah umur. Nah, jadi itu tuh pendengar ya untuk pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan pada operasi Patu Musi 2025 ini. Jadi untuk kita itu supaya tidak menambah pelanggaran, jadi diharapkan kita emang benar-benar harus melengkapi perlengkapan berkendara dan kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Yang lainnya juga masih bisa bergabung di 0711369977, 082179279090. Jadi memang yang menjadi sorotan saat ini adalah pendidikan, terus keselamatan dalam lalu lintas, serta juga beras oplosan ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi memang yang sangat sering terjadi ya, yang memang benar-benar terjadi yang berkaitan sangat relate sama kehidupan kita pribadi itu tadi ya, karena kita pengonsumsi beras, terus kita pengguna jalanan, yang kita pengguna kendaraan, kita juga saat ini akrab dengan pendidikan, apalagi untuk anak-anak Anda yang baru saja mulai masuk sekolah ya. Nah, itu berkaitan sekali ya dengan apa yang menjadi sorotan saat ini pendengar. Jadi bagi Anda yang mungkin mempunyai keluhan ataupun permasalahan atau informasi berkaitan dengan beberapa permasalahan yang baru saja saya sampaikan tadi, pendidikan, oplos beras ya, beras oplosan, bahkan juga
pelanggaran lalu lintas. Nah, silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Masih dari permasalahan beras yang mencuat di permukaan publik ini pendengar, kalau tadi YLKI Sumsel itu mendesak tindak tegas beras oplosan untuk pemerintah. Nah, Bulog pun mewanti-wanti penjual untuk tidak curang ya menjual beras SPHP. Badan Urusan Logistik atau Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Sumsel Babel, mengingatkan para pemilik kios dan pengecer beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk tidak bermain curang. Ini menyusul merebaknya isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat belakangan ini. Jadi PLT pemimpin wilayah Bulog Sumsel Babel, Rasiwan, menegaskan pihaknya telah mewajibkan seluruh pengecer SPHP menandatangani surat pernyataan bermaterai. Jadi isinya jelas ya, tidak boleh menjual melebihi batas maksimal 2 kemasan 5 kg per orang, tidak boleh mengoplos, dan harus menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET, dan suratnya itu ditandatangani di atas materai dan itu mengikat secara hukum. Selain itu, pedagang juga diwajibkan mencantumkan informasi lengkap seperti harga, nama toko, alamat, serta label kemasan yang jelas pada konsumen. Tidak hanya itu saja pendengar, setiap transaksi penjualan juga harus dilaporkan melalui aplikasi resmi sebagai bentuk transparansi. Jadi kalau misalkan mereka melanggar, ini bisa dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jadi untuk memperkuat pengawasan, Bulog menggandeng Satgas Pangan, TNI dan Polri untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Tujuannya memastikan bahwa seluruh aturan ini benar-benar dipatuhi oleh para pengecer. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Kami akan memberikan jawaban pendengar terkait telepon pendengar kita yang sudah bergabung. Tadi ada Putra di Demang yang menanyakan terkait dengan operasi Patu Busi, sejak kapan berlangsung ya. Kami akan berikan informasinya, jawabannya langsung melalui statement atau wawancara langsung reporter kami Muhammad Irfan bersama Kasat Lantas Polrestabes Palembang. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda AKBP Finan Sukma Rabdipta. Oke, baik. Pak Finan, saat ini kan kita ketahui bahwa operasi Patu Musi 2025. Saat ini Pak bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Dari kapan dan sampai kapan Pak operasi Patu Musi 2025 ini Pak? Oke, baik. Untuk operasi Patu Musi 2025 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, juga di provinsi di Polda Sumatera Selatan, dan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 27 Juli 2025. Baik Pak, tujuan utama dari operasi Patu Musi ini apa ya Pak? Tujuannya dan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, dan juga rencana kita akan
polisi menjelang Hari Keselamatan Nasional nanti pada bulan September, sehingga kami menyarankan dan kepada masyarakat untuk menegakkan ketertiban dalam berlalu lintas dan menjadikan kebutuhan dalam tertib dan berlalu lintas. Baik Pak Finan, saat ini apa saja sih Pak jenis pelanggaran yang paling banyak Pak? Kalau untuk saat ini sangat masif sekali pelanggaran melawan arah, melawan arus, dan juga penggunaan tidak menggunakan helm SNI, ya, pengguna kendaraan motor tidak menggunakan SNI, dan juga banyak yang tidak menggunakan safety belt dan pengemudi di bawah umur. Baik Pak, hingga saat ini Pak ada tercatat Pak, itu sudah ada berapa pelanggaran Pak? Kurang lebih dari hari pertama ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini 4 hari kurang lebih sudah tercatat pelanggaran berupa hilang sebanyak kurang lebih 500-an Mas. Kita datakan dari awal operasi sampai dengan hari keempat ini, dengan jumlah ini menandakan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Palembang khususnya cukup tinggi ya Mas. Baik Pak Finan, saat ini sanksi apa saja Pak yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran ini Pak? Baik, selain penindakan penilangan ataupun penegakan secara hukum, kami dari Satlantas Polrestabes Palembang juga melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif, diantaranya melakukan himbauan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Dan saat ini momen siswa sekolah masuk sekolah, kami juga menyentuh pihak sekolah dalam hal MPLS untuk memberikan betapa pentingnya berlalu lintas di jalan raya Mas. Baik Pak Finan, terakhir Pak, apa sih pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Pak untuk operasi Patuh Musi 2025 ini Pak Finan? Baik, terima kasih. Kami dari Satlantas Polrestabes Palembang menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang khususnya tetaplah jaga ketertiban dalam berlalu lintas, lengkapi perlengkapan kendaraan Anda karena untuk keselamatan kita sendiri, dan jadikan ketertiban itu sebagai kebutuhan. Karena kalau melihat dari data kecelakaan, banyak sekali korban kecelakaan yang tidak menggunakan helm yang berdampak fatalitas kepada meninggal dunia. Baik Pak Finan, terima kasih Pak Finan atas edukasi dan informasinya kepada pendengar RRI. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak, selamat melanjutkan aktivitas Pak. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Kemarilah singgah dulu sebentar
Apakah berarti mereka tak mengerti dari waktu selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 2 menit menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat sebelum kita akhiri Halo RRI di pagi hari ini pendengar. Jadi program Halo RRI ini program di mana Anda bisa menyampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda. Hadir di setiap hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI di kesempatan hari ini, hari Jumat 18 Juli 2025. Saya harus akhiri Halo RRI, saya beserta tim Halo RRI ada Muhammad Irfan yang menemani saya di pagi hari ini, dan juga Palembang pagi ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya di Palembang siang ini, Esi yang akan menemani Anda. Saya Tata Edin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.